Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Baik para pemirsa dan kopista sekalian, saat ini kita mereview bibit Cipto, di mana Cipto ternyata juga mampu hidup pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Robusta klon Cipto merupakan klon lokal yang dihasilkan dari tanaman yang ada di daerah Cenggiring dengan ketinggian tempat berkisar 850 meter dari permukaan laut. Di daerah asalnya, klon ini telah dikembangkan dengan cukup baik dan sekarang kita mencoba untuk dikembangkan ke daerah yang lebih tinggi lagi, yaitu 1.200 meter di atas permukaan laut. Dalam 4-5 tahun ini telah dicoba dikembangkan dan ternyata kita lihat produksinya cukup stabil dan juga pertumbuhannya bahkan lebih baik dari tempat asalnya. Di mana pada ketinggian ini Cipto dapat tumbuh lebih subur, lebih hijau, dan juga dompolan lebih besar dengan ukuran buah size 7 dan jumlah dompolan yang juga lebih banyak. Dengan sistem pemeliharaan satu etape saja atau sistem payung, di mana cabang yang dipelihara adalah cabang produksi B1 saja. Pada kebun ini terlihat cukup potensial. Bila dibandingkan dengan klon-klon lainnya seperti Tugu Sari, Daun Lebar, Jember, maupun jenis-jenis lainnya, Cipto cukup stabil, di mana buahnya rata-rata terisi, sedangkan pada klon-klon yang tersebut tadi agak berkurang. Ketersediaan cabang ranting produksi yang baru atau B0 juga cukup baik, di mana pada setiap pucuknya tumbuh tunas-tunas baru yang cukup banyak. Terlihat jumlah dompolan pun pada setiap ranting lebih banyak dan juga lebih besar dibandingkan pada klon Cipto di daerah asalnya. Kita perhatikan pohon kopi ini menggunakan sistem pemeliharaan hanya ranting B1. Jadi pada saat perantingan, ranting yang sudah berbuah lebih dari satu kali dibuang semua. Seperti ini bekas pembuangannya dan dipelihara ranting B1. Dalam satu pohon ini terdapat sekitar 8 cabang atau ranting raja. Seperti ini. Untuk klon Cipto ini cukup berhasil, di mana pada saat ini sudah dipersiapkan ranting B0-nya. Seperti ini. Dia sudah mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas, rata-rata 7 ruas, dan dipelihara berkisar 5-8 ranting raja seperti ini. Sehingga pada saat musim kembang nanti bulan 6, bulan 7, ini akan berkembang semua menjadi seperti ini. Dan ini setelah panen kemungkinan ini akan dibuang untuk yang klon Cipto. Dan seperti ini lagi dengan 8 cabang raja, perkiraan ini dapat menghasilkan lebih dari 1 kilo green bean. Seperti ini. Jadi sistem pemeliharaan hanya B1 saja. Dengan sistem ini maka jarak antar tanaman menjadi sangat renggang. Semestinya bisa ditanam satu lagi di antaranya. Dengan klon-klon daun lebar seperti ini pun sepertinya cocok dengan pemeliharaan ranting B1 saja. Tetapi untuk klon-klon tertentu terdapat yang tidak tumbuh B0 seperti ini. Ini kurang cocok, maka harus dipelihara kembali untuk yang telah berbuah ini, melanjutkan ranting-ranting yang di ujung seperti ini. Kita lihat kembali yang klon Cipto, tampak di pusat tumbuhnya, titik tumbuhnya tumbuh B0
yang cukup banyak dan sudah dipelihara antara 8 hingga 12 ranting raja. Dan ini ranting B2 seperti ini nanti, yang B2, yang ini akan dibuang semua. Nah, ini klon apa ini? Ini sepertinya juga tidak tumbuh B0, sehingga akan dipelihara kembali ranting atau diteruskan ranting B1 menjadi B2 untuk pertumbuhan kembang atau buah di ranting B2-nya. Kita lihat lagi-lagi klon Cipto menampakkan keunggulannya di antara klon-klon yang lainnya. Untuk ketinggian tempat 1200 meter ternyata cukup adaptif klon Cipto dengan pertumbuhan ranting yang cukup subur dan buah yang cukup baik. Ini Ciari juga cukup bagus seperti ini, dan terlihat juga tumbuh B0 dengan cukup banyak. Klon Cipto dengan umur yang sama dengan klon-klon lainnya, tampak buahnya tidak seberapa besar dompolannya, namun dia menang pada jumlah dompol pada setiap ranting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan pada pusat tanaman sudah terlihat ranting-ranting B0 sekitar 5 atau 8 ranting B0. Ini tidak tumbuh B0 seperti ini, hanya ada beberapa. Ini masih klon lokalan Cipto. Ini Cipto cukup baik. Lagi merupakan klon Cipto. Terlihat pertumbuhan cukup bagus. Buahnya perkiraan tidak kurang dari 1 kilo satu batang ini. Dan pertumbuhan B0 agak terhambat. Di sini hanya terdapat 1, 2, 3, 4 B0. Kita lihat yang ini klon Ciari dengan dompol yang luar biasa. Buahnya sangat luar biasa sekali. Perkiraan 2 kilo untuk satu batang ini, dengan hanya mengandalkan ranting B1 saja, tanpa ada B2 apalagi B3 seperti ini. Dan pada pusat tanaman sudah dipersiapkan ranting B0 nya berjumlah sekitar 10 B0, dan pada bulan 6 atau 7 nanti ini sudah mencapai belasan ruas dan siap untuk berbunga. Klon Cipto secara rata-rata memang terlihat lebih unggul dibandingkan dengan klon-klon yang lainnya. Walaupun secara besarnya dompol kalah dengan yang lain, namun secara jumlah dompol dalam satu ranting dan juga rantingnya lebih banyak karena dia terdiri dari ranting-ranting raja seperti ini, sehingga buahnya lebih banyak. Nih klon Ciari luar biasa, jumlah dompol dan besarnya dompol lumayan, namun kelemahan dia pada ranting B0 nya yang susah tumbuh apabila sudah mengalami pembuahan yang lebat seperti ini. Luar biasa bagus. Untuk klon Cipto
Kita lihat buahnya sepertinya jarang karena dia bertebaran pada setiap ranting dan jarak antar ruas sekitar 2 atau 1 jari seperti ini. Namun jumlah tompel per ruas mencapai belasan dan juga banyak terdapat ranting-ranting raja, sehingga secara jumlah keseluruhan satu batang klon Cipto bisa melebihi daripada klon lainnya. Klon Cipto kita lihat lagi, rata-rata buahnya cukup menjanjikan seperti ini. Cukup menjanjikan. Yang atas juga seperti ini. Ini kelebihan klon Cipto, sehingga rencananya seluruh kebun ini akan diganti dengan klon Cipto. Terbukti klon Cipto secara jumlah buah ternyata lebih banyak dibandingkan dengan klon lain, lebih tahan terhadap penyakit, dan B0 cepat tumbuh, dan rata-rata adalah rantingnya adalah ranting raja. Juga rendemen atau berat Cipto 6 kilo cherry atau buah merah sama dengan 1 kilo green bean atau biji kering, dibandingkan dengan klon lain ada yang mencapai 8:1, sedangkan Cipto adalah 6:1. Kita lihat lagi, klon Cipto memang secara visual lebih menarik klon lain dengan dompolan yang jauh lebih besar dibanding Cipto. Namun inilah Cipto dengan cuaca yang ekstrim seperti ini masih mau berbuah seperti yang kita saksikan ini. Lainnya seperti ini, pada kebun yang sama ternyata buah tidak seberapa, walaupun sama-sama B1 seperti ini, kurang menarik. Namun apabila pada saat kemarau yang panjang, cuaca yang bagus, ini bisa berbuah yang sangat baik sekali. Bandingkan dengan yang sebelah, ini adalah klon Cipto seperti ini buahnya. Ditambah apabila cuaca yang bagus, ini akan lebih lagi dari keadaan yang saat ini. Kita saksikan lagi untuk klon yang lain. Seperti ini keadaan buah tidak bisa maksimal, padahal terletak pada kebun yang sama, dengan cuaca yang sama, ketinggian yang sama, perawatan yang sama. Namun keadaan buah tidak menggembirakan atau tidak maksimal. Seperti ini girun, terlihat buah banyak mengalami kerontokan. Seperti ini B0 cukup bagus, namun buah agak kurang memuaskan. Lagi Cipto, kita lihat nih, sepertinya cocok sekali untuk dataran tinggi. Cipto. Cipto lagi.
Cipto. Cukup lumayan dengan ketersediaan B0 agak berkurang seperti ini. Ini Cipto yang baru berumur 8 bulan sejak tumbuh. Kita lihat pertumbuhan rantingnya luar biasa. Sudah terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ranting. Ini Cipto. Langsung tumbuh berupa ranting raja. Membentuk dengan sendirinya. Baik para pemirsa, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.